Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang ada di sini, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung di room Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan dari mana saja ini Bapak Ibu pada malam hari ini, dari instansi atau daerah mana saja pada malam hari ini, sembari kita menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung di room Zoom meeting pada pertemuan pertama terkait tema kita pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di meeting chatnya dari instansi atau dari daerah mana saja ini Bapak Ibu. Wah, ada yang dari Palembang, ada dari SMA Negeri 4 Bekasi Ibu Melita. Tadi yang dari Palembang Ibu Christopher Desi. Wah, Bapak Heriadi dari Sumatera Selatan, ada yang dari Sumatera Utara, dari Papua Barat, ada yang dari Jakarta Utara Ibu Laila. Wah, ada yang dari Semarang, dari Mataram. Wah, tentunya dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu bersama-sama di sini mengikuti kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Wah, keren sekali nih Bapak Ibu. Dari berbagai daerah masih tetap semangat pada malam hari ini untuk mendapatkan atau menggali ilmu terkait pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Keren sekali nih. Oke, baik Bapak Ibu mungkin eh, cukup untuk penyampaian dari daerah mana saja. Kita lanjutkan karena di sini juga telah bergabung Bapak Ibu yang lain. Semoga Bapak Ibu di sini sudah siap menerima materi pertamanya. Begitu ya. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I, yang kami hormati Mr. Klikian Pradana SPD GRMM selaku narasumber pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, yaitu workshop virtual dengan tema pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Tentunya kami dari Guru Inspiratif Indonesia selalu menghadirkan narasumber yang memang ahli dalam bidangnya, tentunya pada malam hari ini terkait dengan bagaimana pemanfaatan Canva terlebih pada pembuatan e-modul interaktif yang tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan adanya Canva ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita, yaitu di workshop virtual. Yang pertama terkait pelaksanaan, di mana pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, yang mana untuk 3 hari pertama Bapak Ibu bersama dengan Mr. Klik akan melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nantinya bisa langsung melakukan diskusi interaktif langsung bersama dengan Mr. Klik. Kemudian untuk 5 hari berturut-turut tersebut, Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, di mana di sana telah bergabung Mr. Klik juga di WhatsApp group yang telah dibuat. Jadi diusahakan Bapak Ibu jangan sampai leave group terlebih dahulu hingga nanti kegiatan ini benar-benar selesai, di mana kegiatan ini dimulai pada tanggal 22
Mei, yaitu hari ini, begitu ya Bapak Ibu, hingga tanggal 26 Mei yang berakhir di hari Jumat. Nah, kemudian terkait segala bentuk administrasi Bapak Ibu, baik itu laporan pengembangan diri, presensi, ataupun hal-hal lainnya, nantinya akan tim kami bagikan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait segala bentuk administrasi. Di mana ketika Bapak Ibu sudah memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini, tentunya Bapak Ibu fokus pada apa yang disampaikan oleh narasumber dan fokus untuk tentunya berkarya dalam pembuatan e-modul interaktif dengan Canva yang nantinya bahkan Bapak Ibu bisa mengikuti step by step yang telah dipaparkan oleh Mr. Klik. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki dua device, silakan Bapak Ibu bisa gunakan semaksimal mungkin. Begitu. Jadi di room Zoom meeting pada malam hari ini Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan adanya kehadiran Bapak Ibu. Karena nantinya tim kami akan membagikan segala bentuk administrasi kepada Bapak Ibu secara lengkap begitu. Kemudian nantinya Bapak Ibu bisa langsung melakukan diskusi interaktif bersama Mr. Klik. Nanti Bapak Ibu bisa klik fitur raise hand atau Bapak Ibu juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, adapun kegiatan pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan oleh narasumber, keempat diskusi interaktif, kelima penutup. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama mari kita sama-sama buka acara workshop virtual ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga selesai dan Bapak Ibu dapat mengambil atau menggali ilmu lebih lanjut terkait pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Amin ya robbal alamin. Adapun acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Direktur kami, Direktur P4I, Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Kepada beliau kami silahkan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Mbak Melisa. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan malam hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Kelikian Pradana selaku narasumber yang nantinya akan membahas sampai tuntas pembuatan e-modul, ya, modul digital dengan bantuan Canva. Yang seperti disampaikan oleh moderator bahwasanya Canva ini bisa dikatakan salah satu yang mungkin sudah tidak asing oleh Bapak Ibu, ya. Sebagian mungkin sudah pernah mencoba atau mungkin sudah pernah membuat akun, tetapi di dunia digital ini, ya, di era global ini, aplikasi-aplikasi tidak bisa langsung ketika kita langsung tinggalkan. Tidak, karena setiap waktunya akan selalu diupdate oleh pihak pengembang, termasuk salah satunya oleh Canva. Sehingga fitur-fitur juga pastinya akan bertambah setiap harinya, setiap mungkin bulannya, atau mungkin setiap tahunnya pasti akan bertambah. Yang mungkin Canva dulunya hanya untuk membuat poster, oh ternyata sekarang Canva bisa untuk membuat modul, oh besok ternyata Canva bisa untuk membuat video, Canva untuk membuat ini, dan semakin banyak fitur-fitur yang dikembangkan oleh Canva dan juga pengembang-pengembang aplikasi yang lain. Nah, di sini mungkin sedikit informasi bahwasannya pada poster sebelumnya kami tampilkan materinya, ya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang Anda sedikit bertanya. Pemateri sebelumnya adalah yang tertulis pada poster adalah Bapak Asep Panji Lesmana SS yang merupakan Duta Rumah Belajar. Karena beliau mendadak berhalangan, beliau diundang oleh Kementerian Kemristek, ya, dalam beberapa hari ini ke Jakarta, ya, mewakili Duta Rumah Belajar di Jawa Barat, ya, sehingga beliau mendadak tidak bisa menjadi narasumber, ya, tetapi kami memiliki banyak narasumber yang lain yang juga merupakan expert dalam bidangnya, yang mungkin tidak asing juga di Bapak Ibu, karena Pak Klik ini mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dinarasumberi oleh Pak Klik. Di sini kami hadirkan lagi karena memang Pak Klik membidangi dalam bidang Canva, dan
pembelajaran teknologi yang lain. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan Zoom selama 3 hari ini, Bapak Ibu. Mungkin itu, dengan ini saya nyatakan kegiatan workshop virtual pembuatan e-modul interaktif dengan Canva, saya nyatakan dibuka. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, dan nantinya juga membuat Bapak Ibu mampu berkreasi, berinovasi dengan ilmu yang sudah dipelajari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi Pratama Murtikusuma atas sambutannya, sekaligus membuka kegiatan workshop virtual dengan tema pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Semoga Bapak Ibu di sini sudah siap semuanya ya, dan mempersiapkan device yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti step by step dari Mr. Click. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi Bapak Ibu, di mana akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit, di mana pemateri kita pada malam hari ini yang akan membersamai kita selama 5 hari ke depan, yaitu Mr. Klik Yan Pradana, di mana Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi, di mana beliau ini merupakan konten kreator edukasi, beliau juga merupakan guru inspiratif pendidikan dasar 2022, dan juga beliau merupakan Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada malam hari ini tentunya Bapak Ibu gunakan waktunya sebaik mungkin untuk menggali lebih lanjut sepowerful apa Canva ini dalam pembuatan e-modul interaktif bersama dengan Mr. Click, di mana pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu akan mengenal lebih lanjut terkait pengenalan Canva tentunya, dan juga nanti bersama dengan Mr. Click akan membuat sebuah cover. Nah, jadi siapkan Bapak Ibu sebaik mungkin apa hal yang perlu dipersiapkan. Kalau Bapak Ibu memiliki 2 device, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau Bapak Ibu ingin mencatat terlebih dahulu, silahkan Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan catatan yang ada, begitu. Dan nanti akan ada sesi diskusi interaktif. Nantinya Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat, begitu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu. Kami silahkan kepada Mr. Click untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu senang sekali ya Bapak Ibu ketika kita kembali di Zoom meeting ini di Guru Inspiratif Indonesia ya. Jadi tentu salah satu hal yang menjadikan seorang guru itu tetap kreatif adalah selalu belajar, dan salah satunya adalah menghasilkan karya-karya. Dan karya itu tentu kita bisa hasilkan dengan salah satu platform yang sangat luar biasa, yang tentunya Bapak Ibu semoga semuanya sudah pernah membuka, tapi meskipun ada yang belum, tenang saja Bapak Ibu ya. Jadi kita akan kembali berawal mengenal dari aplikasi ini, aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva yang kalau boleh dibilang ini baiknya jurus ninja yang harus dipelajari oleh seorang pendidik. Jadi ini merupakan salah satu jurus ninja yang harus dipelajari seorang pendidik, karena tentunya salah satu modal kita menyampaikan materi adalah mampu menampilkan sesuatu menjadi lebih menarik. Dan Canva itu adalah salah satu senjatanya. Siap untuk menerima senjatanya nih Bapak Ibu. Siap untuk kita belajar lebih lanjut tentang Canva ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai Bapak Ibu dari tahapan, tentu tahapannya adalah tahapan yang dasar ya Bapak Ibu. Tahapan yang awal. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu deh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu semua tadi menuliskan sudah dari daerah masing-masing. Nah saya mau tahu nih, siapa pengguna Canva yang suka banget gitu ya. Saya pokoknya yang kalau anak-anak sekarang boleh dibilang saya sih paling Canva banget gitu. Saya pokoknya yang saya apa-apa buka Canva. Saya ingin ini Canva lagi. Atau yang saya baru mengenal kali ini Pak. Atau saya baru membuka kali ini gitu. Boleh deh. Oh ini Bu Christopher, Bu Desi, saya gitu Pak. Di paling Canva. Saya pokoknya dikit ini Canva lagi. Canva lagi. Baru mau belajar nggak masalah. Pokoknya kita mulai dari dasar dan kita mulai dari sesuatu yang yang tentunya yang menarik gitu ya. Karena Canva ini
boleh dibilang kalau alat, ya alat bisa. Sumber dari semua desain ada juga. Layanan dari orang-orang yang mendesain ada juga. Jadi semuanya udah, saya kira ini sangat apa namanya ya, sangat mantap gitu ya. Wah nih gue banget nih Bara nih. Pernah digunakan belum kenal, yang belum kenal, yuk kita akan mulai mengenal Canva. Di sini Canva itu banyak sekali ya fiturnya, tapi salah satunya adalah membuat e-modul. Apalagi nggak hanya e-modul aja ya. Kalau e-modul kan nanti jadi misalnya hanya buku dibuka-buka digital gitu. Tapi ini interaktif. Berbeda nih, ini interaktif nanti yang akan kita bahas. Nah, di 3 hari ini kita akan membahas, tentu ada beberapa tahapan sampai jadi e-modul interaktif dengan Canva. Ada tahapannya, ada 3 hari yang perlu sekali Bapak Ibu perhatikan di pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita akan kenalan dulu yang pertama dengan Canva. Sebelum kenalan dengan Canva, kenalan dulu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Klian Pradana ya Bapak Ibu, saya guru, duta teknologi juga, konten kreator, saya dari Jawa Tengah. Tadi saya lihat Bapak Ibu ada yang dari Magelang, ada yang dari Semarang, wah ini kita satu provinsi. Ada nggak ya dari Temanggung, saya ngajarnya di Temanggung Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu beberapa kegiatan saya, beberapa tips-tips tentang Canva saya bagikan di Instagram. Instagram saya Klian. Silakan tulis saja Klian gitu pasti ditemukan. TikTok saya itu beberapa konten saya buat dari Canva juga. Itu silahkan dilihat TikToknya gitu ya di Klian. Dan kalau paling banyak hasil karya saya itu ada di YouTube saya di Mr. Klik. Nah, tadi Mbak Melisa bilang oh ini Mr. Klik. Nah karena banyak orang kenal saya lebih dari YouTube-nya malah di Mr. Klik-nya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ini. Nah, bagi yang belum kenal Canva, kita akan mulai mengenal. Bagi yang sudah mengenal, kita akan mengulang dan cari ada apa yang baru di Canva ini. Nah, untuk agenda hari ini Bapak Ibu, tentu saya akan mengenalkan Canva terlebih dahulu. Setelah itu, bagaimana membuat proyek di Canva. Ini kan penting sekali membuat proyek di Canva seperti apa. Lanjut setelah itu, tampilan Canva, apakah ada yang berubah? Karena Canva ini hampir mungkin setiap bulan beberapa launching suatu tools yang baru, alat yang baru. Dan yang terakhir adalah sebelum nanti kita membuat modul secara keseluruhan, hari ini mengenal Canva, sambil mengenal alat-alatnya, kita akan buat cover modul. Seperti cover buku lah. Dan tentunya nanti kita ekspor hasil karyanya. Kita download hasil karya. Nah, Canva ini sebenarnya adalah alat untuk desain. Tapi untuk pemula yang mungkin belum belajar desain, ini tetap bisa dimanfaatkan. Karena Canva ini isinya adalah hampir semuanya di dalamnya itu sudah terisi oleh sumber-sumber dari desainer. Kita tinggal memanfaatkan. Baik. Nah, sebelum ke Canva, mungkin Bapak Ibu boleh buka seperti ini. Kita cek kita buka Canva. Canva apakah perlu install? Tidak ya, Bu. Canva install aplikasi tidak, enggak apa-apa. Kita cukup ada di browser, ada di ada di Google Chrome, Mozilla, kita ketik saja canva.com. Kita ketik canva.com. Munculnya seperti punya saya. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu coba buka dulu canva.com. Buka dulu canva.com. Ya. Kemudian coba login. Ini saya coba keluar dulu ya kalau misalnya. Nah, kalau contoh buka canva.com masih tampilannya seperti ini, kita perlu masuk dengan Google gitu ya. Lanjutkan dengan Google. Terus kita pilih salah satu akun Google kita. Nah, dari sini kita akan masuk ke tampilan awal Canva. Nah, pertanyaan saya, Canva Bapak Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh tulis di kolom komentar deh. Setelah dicek, masuk ke dalam Canva, bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Ada lagi. Yang mana nih? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bapak? Indo, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, baik. Karena kita supaya perintahnya sama, toolsnya sama, kita sepakati pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati pakai bahasa Indonesia. Supaya tools-tools yang saya
sebutkan nanti antara tools saya, alat yang saya gunakan dengan alat yang Bapak Ibu gunakan bahasanya sama. Jadi tahapan yang pertama yang perlu kita kita gunakan adalah menyamakan bahasanya dulu. Kita pakai Canva dengan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Untuk mengubah bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silahkan buka gambar. Di sini adalah gambar roda bergerigi. Telan. Setelah itu kalau yang bahasa Inggris berarti ini bukan bahasa, ini language nih. Nah, di language itu kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Yang masih pakai bahasa Inggris, kalau memang nyaman pakai bahasa Inggris nggak masalah. Tapi kalau mau menyamakan perintah dengan perintah saya, jadi kita harus ubah ke bahasa Indonesia. Ya, kita harus ubah ke bahasa Indonesia. Saya akan praktekkan secara benar nih ya, secara ringan. Bagaimana ini mempraktekkan untuk mengubah ke bahasa. Saya ubah ke bahasa Inggris dulu ya. Ini contohnya punya saya adalah bahasa Inggris misalnya. Oke. Tampilan di saya ini masih bahasa Inggris semua. Home, project, template, brand hub, gitu kan. What will you design today? Di sini ada di bagian kanan atas ada gambar roda bergerigi. Ada tulisannya di sini adalah account setting gitu ya. Ada tulisannya account setting. Silahkan diklik account settingnya. Kemudian kita pilih language ya. Kita pilih di sini language-nya. Nah, ini kita perlu ubah menjadi bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia. Otomatis dia akan langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, itu tahapan awal. Aman ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang bahasa Inggris pengen menjadi bahasa Indonesia, roda bergerigi, kemudian pilih bahasanya, kita ubah bahasa Indonesia. Kalau sudah aman, kita lanjutkan. Oke, aman ya. Wah, ini bahasa Indonesia aja biar adem, oke. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kita harus mengubah ke bahasa Indonesia agar perintahnya ketika saya memilih tools-toolsnya supaya sama. Yang kedua nih, pertanyaan lagi. Waduh, ini belum aja udah tanya terus ya. Oh, sabar ya, Mbak. Sabar. Jadi kita ubah. Yang sudah berhasil ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia siapa nih? Yang sudah berubah. Jadi kita ubah ke roda bergerigi. Saya sudah ubah, mantap begini. Ke pengaturan akun, kemudian ke bahasa Indonesia. Sudah berhasil. Sudah berhasil, Bu Selaminingsih. Aman. Bu Sri sudah berhasil. Ya, wah, kan sudah berhasil itu saya senang gitu. Jadi semuanya kita udah pakai bahasa Indonesia ya. Bu Lutfiah juga pakai bahasa Indonesia. Aman. Oke. Wah, sudah. Lanjut berarti ya. Yang kedua. Nah, sudah aman. Ketika ini udah bahasa Indonesia, coba perhatikan Bapak Ibu. Canva Bapak Ibu di sini itu ada gambar mahkota-mahkotanya tidak? Ada gambar mahkotanya tidak di sini? Contoh-contoh. Oh, ini enggak ada. Ada enggak? Tulis ada mahkotanya coba akun pro atau apa gitu. Enggak ada. Oh, enggak ada berarti aman kalau yang enggak ada. Ada enggak yang ada mahkota-mahkotanya? Ada. Ada. Oh, baik-baik. Ini saya perjelas. Kenapa ada yang ada mahkotanya, ada yang tidak ada mahkotannya? Untuk Canva ini ada 2 akun ya Bapak Ibu. Ada akun yang pro edukasi, ada pro ya, pro, terus ada yang pro edukasi, ada yang free, yang gratis. Nah, kalau yang ada mahkotanya di bagian-bagian tampilan ini, itu berarti belum pro. Berarti akunnya masih free. Terus kan muncul pertanyaan pasti, bagaimana supaya saya mahkotanya hilang gitu kan, supaya seperti teman-teman yang sudah pro gitu. Itu kan pertanyaannya masih seperti itu. Untuk Canva Pro berbayar betul. Tapi ada Canva Edukasi. Pro Edukasi itu gratis, Bapak. Ada Canva Pro Edukasi. Caranya seperti apa gitu? Caranya seperti apa?
caranya Bapak Ibu cukup login Canva-nya ini, jangan menggunakan akun pribadi, tapi menggunakan akun belajar.id. Akun belajar.id. Mungkin akun belajar.id itu hanya dimiliki oleh sebagian orang, sebagian guru yang mengajar. Untuk dosen tidak ada akun belajar.id. Kalau untuk guru, ya semua guru itu yang terdaftar di Dapodik itu sudah diberikan belajar ID. Jadi kalau yang nggak punya akun belajar ID bagaimana? Kalau yang punya akun belajar ID, login aja Google-nya menggunakan akun belajar.id, mahkotanya langsung hilang. Mahkotanya langsung hilang. Kalau untuk login pakai akun belajar. Lalu bagaimana yang tidak punya akun belajar.id? Supaya bisa menikmati Canva Pro Edukasi juga. Ada caranya. Ada cara. Begini, yang tidak punya akun belajar.id siapa nih? Saya tanya lagi. Ada nih yang nggak punya akun, yang masih ada mahkotanya dan nggak punya akun belajar.id. Bu Desi, Pak Nasir, belum punya. Bu Arifah. Nah, wah ini banyak. Teman-teman yang nggak punya akun belajar.id, rekan-rekan yang nggak punya akun belajar.id, silahkan meminta tolong teman yang lain yang sudah punya akun belajar.id atau yang lain bisa untuk menambahkan atau istilahnya mengajukan juga bisa ya, mengajukan untuk akun Pro Edukasi juga bisa, atau silahkan minta bergabung dengan kelas-kelas yang sudah edukasi, yang punya akun belajar. Jadi minta tolong nanti untuk ditambahkan akun Pro Edukasi. Biasanya kalau yang sudah terdaftar verifikasi, itu dia bisa menambahkan akun-akun di sini. Bisa menambahkan teman-teman yang lain. Hanya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau hampir semuanya ditambahkan, nanti bisa Bapak Ibu di-ban oleh Canva. Atau diundang ke grup ya. Nanti kalau banyak-banyak, nanti di-ban oleh Canva, nanti Pro Edukasinya bisa menghilang. Jadi minta tolong mungkin yang teman yang dekat dan yang lain menambahkannya ke grup mereka. Itu adalah langkahnya seperti itu. Ya, menambahkan ke grup mereka. Seperti itu untuk yang lain. Oke, jadi clear ya permasalahan di awal kita tadi ya. Ada 3 berarti bahasa Indonesia oke. Untuk mendapatkan Canva Pro Edukasi itu silahkan login menggunakan akun belajar ID, aman. Kalau yang belum punya akun belajar ID, cari teman dekatnya yang sudah pro gitu ya. Minta tolong ditambahkan, diundang ke grup. Minta tolong ditambahkan, diundang grup lewat email boleh, lewat kode boleh, misalkan. Tapi kalau misalnya lewat link undangan jangan dibagikan ke teman yang lain. Nanti kalau lebih dari jumlah tertentu itu akunnya akan kembali menjadi akun free lagi. Oke, tapi secara ini Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Canva meskipun free. Oke. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya. 3 itu sudah istilahnya sudah clear. 3 tadi sudah clear. Nah, sekarang untuk buat proyek di Canva. Ini saya ada tips baru. Setelah beberapa kali memakai Canva gitu ya. Setelah beberapa kali memakai Canva, itu ternyata ketika membuat desain Canva itu ada sedikit trik yang sangat membantu Bapak Ibu. Ada sedikit trik yang sangat membantu. Biasanya kalau orang membuat sebuah karya di Canva itu mesti buat desain gitu di atas. Tampilannya seperti ini. Orang tuh mesti langsung melakukan buat desain di sini. Nah, dia langsung mau buat desain mulai dari yang paling kanan. Tapi untuk menghasilkan desain yang maksimal, arahnya sebenarnya malah di sini dulu, Pak. Ini bukan. Lebih baik referensinya banyak itu ketika kita menuliskan mau buat apa. Ya. Jadi ada 2 ketentuan. 1, buat desain ini bisa juga. Hanya nanti referensinya akan sempit. Ketika kita pilih ke buat desain ini referensinya sempit. Tapi kalau kita milih kita mau buat apa di sini tulis dulu, itu referensinya akan banyak. Ya, itu tips Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu udah sering menggunakan buat desain, kita coba cara yang baru. Dan itu menurut saya sangat, nggak salah bilang sangat worth it gitu ya.
Dengan menuliskan di sini itu sangat banyak contoh nih, contoh. Saya mau buat cover sampul buku gitu aja. Kalau bahasa Indonesia sampul buku. Di sini kita bisa membuat sampul buku dengan berbagai jenis yang ada di sini. Ini sangat banyak. Dan tinggal mengedit. Apakah harus istilahnya? Apakah harus jago untuk desain? Tentu tidak. Karena kita hanya untuk mengganti teks-teksnya saja. Ya. Jadi itu kuncinya yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa masuk memulainya dari mau desain apa nih. Kemarin tuh event paling dekat Hari Kebangkitan Nasional ya Bapak Ibu ya. Hari Kebangkitan Nasional kita tuh cari deh. Hari Kebangkitan Nasional. Ada nggak nih? Aduh, nggak kurang-kurang desainnya Bapak Ibu. Tinggal pilih mana yang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lihat temannya, kenapa teman saya itu desainnya bagus. Jangan-jangan hanya di Canva ini di-download selesai update status Bapak Ibu. Nggak perlu edit-edit lagi. Sudah ada di sini. Oke. Jadi tahapannya kita tidak untuk membuat desain dulu, tapi kita mau buat apa dulu. Itu tipsnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita ke menu beranda, kita ke arah template dulu, baru masuk mengerjakan proyek. Tidak buat dulu, baru nyari template-nya. Ya, nyari template dulu, baru mengerjakan proyek. Dan baru kita kerjakan di situ mau di mau dimodifikasi, mau ditambahi teks, dikurangi teks, mau diubah ukuran kanvasnya. Nah, itu nanti permasalahan. Tapi yang paling penting adalah cari kita mau buat apa dulu, itu yang paling penting. Oke, saya akan tampilkan yang mungkin yang baru mengenal Canva. Saya akan jelaskan komponennya satu persatu ketika Bapak Ibu baru menggunakan. Yang pertama, ini untuk menuliskan Bapak Ibu mau buat. Silahkan tuliskan di sini. Nanti akan muncul. Kita ke sebelah kanan. Ini yang bagian atas, bagian kiri atas, ini adalah timnya. Saya bergabung dengan tim namanya collaboration team. Ini sudah ada tulisannya pendidikan. Berarti ini akun Canva pendidikan kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini ada beranda. Beranda ini tampilan awalnya beranda. Yang paling penting lagi adalah proyek. Canva ini ketika di akun yang sama, dia akan menyimpan pekerjaan kita tanpa harus Ctrl S, tanpa harus Ctrl Shift. Ya, tanpa harus Ctrl Shift. Jadi Ctrl S itu biasanya kalau nggak di Ctrl S hilang itu enggak. Tapi semua desain Canva yang sudah dimulai akan tersimpan di proyek. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham betul gitu ya, sudah ahli menggunakan Canva, mau buat dari awal, nah baru di sini. Nah, bagi para ahli-ahli yang sudah jago gitu ya, itu mulainya baru buat desain. Tapi kalau belum, kita cari template-nya dulu. Itu beda. Ini bagian pertama. Ya, oke. Nah, kalau sudah, kemungkinan kan kita masuk ke lembar kerja karena ini kan halaman beranda, boy. Halaman beranda. Yang sekarang adalah lembar kerja. Bentar bukan. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini alatnya. Semua alat Canva itu ada di bagian kiri. Ini alat Canva di bagian kiri. Hari ini kita akan mempelajari 4 alat Canva, 4 tools-nya Canva. Yang ada di sebelah kiri ini akan kita pelajari. Terus kalau sudah ini namanya kanvas. Ketika saya bilang, oh kanvasnya mana? Nah ini kanvasnya. Yang kita lihat tampilan desainnya itu ada di kanvas. Terus kalau sudah desain, downloadnya di mana? Itu downloadnya di bagian kanan. Di menu bagian. Ini bagian kanan adalah menu bagian untuk mendownload hasil dari yang kita edit. Alatnya di mana? Di bagian kiri. Tampilan desainnya di tengah kanvas. Untuk mendownloadnya bagian mana? Kanan atas. Ya, secara sederhana seperti itu alatnya. Kiri alatnya, tengah kanvasnya, kanan atas itu untuk mendownload. Ya, kita download seperti itu. Itu tampilan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, langkahnya adalah kita cari template, pastikan kanvasnya sesuai.
terus elemen, dan ekspor. Saya akan praktekkan ini secara langsung. Saya akan praktekkan ini membuat cover secara langsung. Ini contoh-contoh cover yang ada di Canva itu seperti ini. Ketika buku kosong itu tentu tidak menarik. Tapi kalau buku dengan teks-teks seperti ini, gambar-gambar seperti ini, mungkin Bapak Ibu adalah seorang penulis, dan biasanya kalau cover itu hanya serahkan ke percetakan, silakan Mas, covernya silakan didesain jenengan, gitu ya. Silakan didesain, nanti saya terima jadi saja. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa request, ini covernya pakai desain saya saja. Itu bisa. Nah, saya akan praktek. Oke, langkah yang pertama saya akan mencari di sini adalah cover buku atau sampul buku. Kita cari mana yang disukai. Contohnya ini. Karena saya suka dengan desain ini, kita juga bisa melihat yang hampir sama ya, Bu. Contoh ini ya, pikiran nih saya. Saya suka yang ini, kita sesuaikan template. Oke. Kalau sudah, tugas Bapak Ibu adalah mengganti teksnya. Nah, di sini kita bisa ganti. Berpetualang. Ini bisa. Berpetualang ke planet Mars. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika mengedit itu biasanya jumlah kalimat, jumlah katanya itu akan lebih banyak. Kalau kita lihat ini kan ketutupan ya Bapak Ibu. Jadi tulisannya teksnya tertutup. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah mengganti ukuran-ukuran itu seperti kita menggunakan MS Word. Menggantinya kita gunakan tools yang ada di bagian atas. Nah, kita klik dulu. Kita klik dulu. Kita klik teksnya, kita kecilkan. Atau mau cepat ini diklik saja, kita ganti. 60, ini terlalu kecil. Perbesar lagi 88. Masih kurang besar lagi. Oke. Nah, ini kita ganti adalah cerita bergambar. Oke. Oh, ini kita ganti tahun. Saya akan ini. Kemudian perhatian. Kalau kita perhatikan, tanpa menggunakan desain yang begitu pro banget, hanya mengganti teksnya, kita sudah punya cover buku yang bagus. Cover buku yang bagus. Saya akan ulangi sekali lagi, mungkin Bapak Ibu bisa untuk dipraktekkan setelah ini. Ya, saya akan ulangi sekali lagi, mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Perhatikan saya dulu, Pak. Di awal, tampilan awal seperti ini, saya akan masukkan kata kunci. Boleh cover buku, boleh sampul buku. Kemudian kita mencari buku yang menarik. Kita cari, namanya boleh. Saya mau cari salah satu. Terus kita sesuaikan template. Sesuaikan template-nya kalau udah terpilih gitu ya. Ini. Nah, saya akan mengganti teksnya saja. Di sini judulnya adalah mencari serangga. Nah, kalau kita lihat, ini kan Bapak Ibu teksnya kan terlalu besar nih. Nah, kita perlu kecilkan. Biasanya pengguna Canva itu kalau untuk pemula, itu desain yang sudah bagus, diganti teks, tumpuk-tumpuk jadi nggak bagus. Kita merusak desain yang sudah ada. Gitu. Nah, untuk akal di sana itu kita harus mengurangi fontnya, ukurannya. Gitu. Cukup, saya akan besar sedikit. Dan besar. Kita share ya. Ini yang Oke, kalau kita lihat, kita sudah punya cover yang saya kira ini cukup menarik juga kalau kita mau cari-cari di sana. Ditulis oleh, ini kita bisa taruh.
Saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu yang mau mencoba boleh, mau mencoba boleh. Terus kalau sudah mencoba mungkin bisa dibagikan itu. Contohnya kalau membagikan itu supaya bisa diedit temannya. Kalau Bapak Ibu mau coba mengedit punya saya boleh. Saya akan bagikan linknya di sini. Bagikan terus linknya yang punya tautan. Siapa yang punya tautan bisa edit. Saya akan salin. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau dicek oleh saya, kirimkan tautannya di kolom komentar. Saya akan bisa membuka desain Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba mengedit, kemudian pilih bagikan, pilih yang punya tautan di sini, terus pastikan bisa edit, salin tautannya bisa kirim di kolom. Nah ini Bapak Ibu yang mau mengedit punya saya boleh nih, mengganti nama saya diganti nama Bapak Ibu deh boleh. Saya tambahkan halaman yang lain deh. Nah ini Bapak Ibu boleh untuk mengedit judulnya. Tambahkan yang lain. Nah, silakan yang bahasa Inggris ini jadikan bahasa Indonesia. Boleh. Ini covernya tuh biasanya mantap-mantap nih. Bahkan pilih deh. Wah ini karena saking banyaknya mau coba. Pak Mardi baru mencoba. Boleh di halaman yang lain ya. Oh ini Bu Lutfiah udah nih Bu Lutfiah. Aku senang menggambar. Mantap, Bu Lutfiah udah berhasil nih. Nah, man. Terus ini dari Deden. Wah, Pak Deden udah jadi cover modul perakitan komputer. Mahir merakit komputer sendiri tanpa guru. Ini udah jadi buku nih. Ditulis oleh Pak Deden Jatnika. Ya, Bapak Ibu yang mau mau mencoba supaya dilihat, ini mungkin kalau seperti ini kita bisa perkecil ya. Atau kalau teksnya besar, yang kita perkecil bintangnya bulletnya. Kita sesuaikan. Kalau mendesain sendiri bisa nggak? Nah, setelah ini nanti saya akan mengenalkan untuk mendesain sendiri. Kalau yang ini kan kita pakai template yang sudah ada di Canva. Nah, setelah kalau sudah mencoba, sebegitu ternyata mudah ya pakai Canva. Nah, itu kita baru coba mengedit sendiri. Setelah ini. Ini Pak Deden, oke ini ya. Posisi-posisinya mantap. Lagi. Oh, ini baru dari Bu Rina. Wah, ini Happy Kid. Oh, kalau ini aksesnya tidak bisa edit ya. Kalau ini aksesnya saya hanya bisa lihat. Lagi. Wah, ini malah belum diizinkan saya. Dari Pak Irwandi. Mungkin bisa linknya bisa diubah supaya bisa lihat atau bisa edit. Saya mau lihat perkembangan desain yang ada di punya saya nih. Mana tuh? Oh, hilang semua desainnya. Nah, ternyata kalau bareng-bareng suka menghapus nih Bapak Ibu. Mana? Oh, tinggal sisa satu. Judulnya diganti Kurai Bintang. Itu cerita anak. Oke, saya kira untuk challenge yang pertama ini aman ya Bapak Ibu. Untuk tantangan yang pertama ini mengedit dari template yang sudah ada aman ya Bapak Ibu. Hanya mengganti teksnya saja. Hanya mengganti teksnya saja. Kalau yang ini aman. Nah, saya kira untuk yang sudah ini membagi linknya, Pak Taufika Rahman. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan template. Oke, saya kira cukup nih. Dengan template-nya saya kira cukup. Saya kira cukup. Mantap-mantap. Mungkin Bapak Ibu penasaran, ini ternyata teman-teman jago-jago semua ini udah lihat. Gak apa-apa Bapak Ibu, aman. Kita belajar pelan-pelan dari tadi, memang kita hanya mengganti teksnya saja. Nah, sekarang saya akan kenalkan ke Bapak Ibu, ketika mau membuat cover tapi memang buatnya dari kosong. Buatnya dari kosong. Kalau Bapak Ibu mau buatnya dari sebuah desain yang ada, silahkan tulis di sini. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan buat desain,
Di sini kita bisa menuliskan biasanya cover itu ukurannya kan A4 ya. Kita bisa pakai yang dokumen A4. Oke. Mungkin yang sedang praktek tahan dulu, perhatikan saya dulu. Mungkin yang sedang praktek tahan dulu, perhatikan saya. Saya mau menjelaskan. Oke, tahan dulu ya Bapak Ibu ya. Yang sedang mengedit-edit tahan dulu. Saya akan menjelaskan 4 tool pokok yang ada di Canva yang tulisnya miring-miring. 4 tool Canva yang perlu sekali Bapak Ibu pahami. Itu 4 toolsnya di sini. Yang bawahnya tadi. Kita mulainya dari 4 itu dari teks. Oke, saya akan jelaskan dari yang pertama. Pertama itu desain. Desain ini ketika Bapak Ibu klik, ini dia akan muncul template seperti tadi, Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Template ini kita bisa cari template yang mau kita gunakan. Contoh, saya akan menggunakan template yang tidak begitu banyak, tapi saya akan menambahkan beberapa elemen. Nah, ini adalah desain yang mulai setengah kosong lah, bukan kosong banget, tapi ini setengah kosong, sudah ada isinya sedikit. Ini desain ini digunakan untuk mencari template yang sesuai. Kita bisa menuliskan di sini misalnya. Bapak Ibu mau menulis tentang resep makanan. Kita cari makanan, itu akan muncul. Ini sama seperti yang yang tadi kita praktekkan. Yang kedua, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah elemen. Elemen ini, yang kedua, ini udah ya, desain udah selesai. Terus kita yang elemen. Elemen ini berisi berbagai macam gambar yang bisa diakses dengan satu kata kunci. Contoh di sini. Saya akan menambahkan objek di situ adalah objek misalnya hewan. Nah, hewan di sini ada beberapa jenis. Ada yang bentuknya grafis, ada yang bentuknya foto, ada yang bentuknya video, ada audio juga, ada bingkai, ini berarti nggak ada ya, bingkai hewan. Ada bahkan juga. Rekomendasi saya ketika mau menambahkan gambar adalah Bapak Ibu silakan pilih grafis. Dan dari grafis itu baru kita pilih gambar yang sesuai. Kita akan pilih gambar yang sesuai. Kita cari gambarnya dari grafis ini, kita akan menemukan gambar. Jadi ya itu ada. Gambarnya coba kita ganti. Ini kita akan ganti hewannya menjadi berapa. Nah, ini elemen ini digunakan untuk mencari gambar-gambar yang sudah tersedia. Bahkan gambarnya ini sangat-sangat bagus ya, kualitasnya. Kalau kita cari itu gambarnya sangat bagus. Misalnya kita cari lagi, bukan hewan, tapi kita cari burung. Kita cari burung. Kita bisa menambahkan burung-burung ini yang terkait. Ini kita perkecil ukurannya. Oke, kita cari lagi burung yang lain. Ini coba warna. Oke. Oke. Nah, ini elemen ini macam-macam ya, Bapak Ibu. Elemen itu macam-macam. Nah, elemen yang perlu Bapak Ibu ketahui selain tadi, itu kita bisa juga menambahkan bingkai namanya. Bingkai. Bingkai ini khusus yang ada di Canva itu khusus untuk mengenalkan gitu. Ada bentuknya kotak ini sebenarnya ini karena bingkai itu kita bisa masukkan gambar foto yang otomatis fotonya ini akan masuk ke dalam bingkai tersebut gitu. Jadi ini untuk memasukkan gambar saya. Contoh. Ini didekatkan saja ke bingkai dia akan langsung jadi lingkaran.
Ini hebatnya bingkai di Canva itu bisa untuk memasukkan gambar yang tadinya kotak langsung jadi lingkar. Oke, ini saya hapus saja. Oke, jadi kita sudah untuk elemennya. Nah sekarang, kalau pengen banget gitu ya, Bapak Ibu, aduh saya kok pengen banget memasukkan gambar, tapi gambarnya tidak di Canva, tapi dari komputer. Nah dari komputer ini bisa kita tambahkan dengan pilih menu unggah. Pilih unggah file, dan kita cari gambarnya apa yang mau kita masukkan. Kita contoh tambahkan ini. Ini ada gambar yang dari komputer saya. Ini saya tambah. Kalau kita perhatikan, kita bisa menambahkan gambar macam-macam ya, Pak. Itu kalau dari komputer itu menunya unggah. Upload gambar bisa, upload video bisa, upload musik, audio juga bisa. Ini menu unggah. Oke, yang terakhir. Dari 4 menu tersebut, yang terakhir adalah teks. Nah, teks ini kita bisa tambahkan judul di sini. Mengenal. Nah, lagi, saya akan tambahkan judul lagi. Hewan liar. Nah, karena seperti ini kita harus main feeling nih, Bapak Ibu. Kalau untuk dari awal tuh kita harus main feeling. Mengenalnya kita buat kecil. Hewan liarnya kita buat agak besar. Nah, judul ini. Nah, ini permainannya karena dia anak-anak. Jadi kita harus mencari font yang anak-anak. Kita klik dulu, cari font di sini dengan gaya teksnya adalah kita lihat model-model gitu. Kartun gitu. Kartun. Jadi kita gunakan itu. Semacam. Tinggal mana yang disukai. Nah, kita bisa nanti sekarang mengenalnya. Perhatikan yang mengenal kurang tipis. Kita pergi lagi cari pakai internet. Ini harus pintar-pintar nyari fontnya itu memang harus teliti ya. Contoh. Nah, warna sekarang. Kalau misalnya ini mengenal dengan dia. Nah, warna ini juga berpengaruh, Boy. Ketika kita milih warna, kita coba-cobakan warna yang sudah ada di palet Canva terlebih dahulu. Jangan kalau saya suka warnanya apa, memaksakan itu kadang nggak cocok. Kita perlu warna-warna yang ada. Menemukan font yang mengenal ini. Kita cek mengenalnya ini coba pakai font. Oke. Nah, mengenalnya ini kita ganti warnanya, kita pilih yang ada di sini. Nah, jadi warna-warna yang kita pilih, di sini itu juga harus kita sesuaikan. Kita coba lagi misalnya hijau. Ini juga boleh. Nah, agak biru ini dia penekanannya dalam banget, bukan hitam tapi biru. Ini boleh. Jadi pemilihan warna-warna di sana itu memang harus kita sesuaikan untuk fontnya. Nah, di sini berarti menu yang font ini juga kita selesai. Kalau sudah kita lihat, baru nih kita berarti menyelesaikan di sana. Untuk fontnya kita lihat. Pokoknya baru seperti itu. Kalau misalnya kita mau menambahkan yang lain, gitu ya. Misalnya kalau saya di sini, saya akan menambahkan elemen foto hewan, gitu. Foto hewan seperti ini. Tapi kita buat seolah-olah dia transparan. Baru di transparan ini, itu ada menu biasanya ditaruh mundur. Lapisan kita mundur paling belakang. Ini kita mundur lagi.
mundur paling belakang. Ya ada gambar gitu, tapi ketika kita lihat ini nggak tajam gitu, ya nggak tajam. Oh, kita taruh. Contohnya seperti ini. Kita bisa tambahkan gambar-gambar yang ada di belakang. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu buat cover dari awal. Tapi saya sarankan ketika Bapak Ibu mulai mendesain, gunakanlah template yang ada. Pertanyaannya, apakah template ini plagiasi? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Kita hanya menggunakan ini, memang bisa digunakan untuk berkarya. Kalau apalagi untuk edukasi ini, untuk modul pembelajaran sangat boleh. Sangat boleh. Ya, Bapak Ibu menggunakan cover yang sudah ada di, sudah ada template-nya di sini, sampul buku. Nah, kita tidak masalah di sana. Mungkin kita perlu menambahkan sedikit ornamen-ornamen di sini. Kita bisa tambah. Seperti itu, Bapak. Jadi tahapannya ketika kita membuat modul, yang pertama adalah kita perlu sekali memahami Canva dan juga membuat modulnya menjadi lebih menarik dengan membuat cover terlebih dahulu. Sekali lagi kalau mau buat cover gitu ya, itu kita cari template-nya dulu, gunakan template-nya, baru nanti Bapak Ibu silahkan unduh dari template yang sudah ada. Nah, untuk mengunduhnya berarti kita perlu praktekkan gitu. Jadi desain saya yang mana? Wah, udah jadi macam-macam ternyata. Udah rame. Contohnya ini. Kita bagikan, kemudian ada menu di sini unduh. Unduhnya kalau cuma satu halaman, saya sarankan Bapak Ibu silahkan unduh JPG atau PNG. Kalau cuma satu halaman. Tapi kalau banyak halaman, modelnya nanti banyak halaman, silahkan unduhnya adalah PDF. Itu rekomendasinya. Kalau cuma satu halaman, JPG saja, saya akan mendownload halaman satu, terus kita unduh. Nah, dan itu akan berhasil. Ketika berhasil mengunduhnya, kita melihat di sini hasil karya sudah berhasil. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk penjelasan di pertemuan 1. Silahkan Bapak Ibu dicoba membuat sebuah cover dengan desain-desain yang ada di Canva terlebih dahulu. Kalau sudah mahir, baru buatlah dari awal. Ya, buatlah dari awal. Tapi kalau untuk permudah, gunakanlah template, edit, kurangi objeknya, ditambah objeknya, diganti teksnya, ukurannya, nah itu akan sangat membantu tentunya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sama-sama mengenal terkait Canva, dan juga Bapak Ibu pertama tadi sudah mengenal terkait bagaimana cara Bapak Ibu mengganti bahasa yang dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, begitu. Kemudian Bapak Ibu juga telah mengenal bagaimana cara membuat cover dari template yang sudah ada, dan bahkan tadi bersama Mr. Klik Bapak Ibu juga membuat cover secara manual dengan memanfaatkan tools Canva yang ada. Beberapa tadi telah dikenalkan oleh Mr. Klik terkait desain, kemudian elemen, kemudian unggahan, dan teks. Nah, silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya terkait pemaparan materi pada pertemuan pertama ini, terkait pengenalan Canva dan pembuatan cover, silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa bertanya melalui meeting chat, atau bahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand dan bertanya langsung Bapak Ibu kepada Mr. Klik. Ini merupakan Canva Expert. Wah, jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Nah, ini ada dari Ibu Sri Wahyuningsi terkait tulisan dengan huruf atau lambang matematika, adakah atau tidak, Mister? Begitu, Mister. Baik, equation ya. Jadi kalau misalnya kita mengenal, kalau di Word itu equation, di Canva ini equation-nya memang belum ada ya. Untuk equation ini sangat terbatas untuk Canva. Hanya
Update terakhir itu tabel, yang lebih banyak itu tabel. Awalnya tabel itu tidak sedetail fitur sekarang itu tabel. Kalau Bapak Ibu menggunakan lambang matematika, saya kira bisa untuk menempelkan screenshot gitu ya, menempelkan screenshot itu malah lebih cepat sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah punya modul yang lain atau punya sumber yang lain, kita kopikan gambarnya, kita masukkan ke Canva, itu akan lebih mudah. Apalagi kalau misalnya Canva ini kan online. Jadi kalau misalnya kita menemukan simbol matematika yang ada di online, itu cukup di copy paste saja, tidak perlu download, upload kembali. Itu sebenarnya lebih mudah kalau menggunakan Canva itu karena sama-sama online. Jadi kalau kita menemukan misalnya notasi matematika yang ada di online, cukup kita copy saja, habis itu kita paste. Seperti itu. Baik, Mister. Jadi terkait equation yang biasa ditanyakan oleh Bapak Ibu, biasanya ini Bapak Ibu yang mengampu pelajaran matematika begitu. Nah, terkait equation memang di Canva masih belum ada update terbarunya seperti di Microsoft Word begitu. Jadi saran dari Mr. Klik adalah silakan Bapak Ibu bisa copy and paste begitu. Nah, kemudian terkait tabel, Mister, ini tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Narti Dahliawati. Bagaimana cara untuk menampilkan tabel di Canva, Mister? Baik. Wah, tadi update-nya tabel. Langsung ya, saya ditodong ini update-nya apa nih? Jadi untuk penambahan tabel itu ada, Bapak Ibu bisa cari di elemen, kita tuliskan saja tabel. Hanya tabel yang muncul itu ketika Bapak Ibu klik di sini, itu dia akan munculnya adalah 3x4. Jadi ada 3 kolom 4 baris. Tabelnya munculnya seperti itu, 3 kolom 4 baris. Nah, kita di sini kita bisa menambahkan. Kita bisa menambahkan kolom atau barisnya dengan plus di sini. Nah, untuk menggeser ukuran-ukurannya ini memang sedikit ini ya, karena dia bukan alat untuk pengolahan tabel. Jadi untuk menggeser-gesernya itu agak sedikit repot nih, Boy. Hanya sekarang tuh sudah ada, kalau misalnya ditanya tabelnya ada gitu. Misalnya kita menuliskan nomor, terus kita baru atur satu. Tipsnya aturnya dari sebelah kiri ya, Boy. Nama, ya. Kita bisa kelas, terus di sini izin, paket, gitu kan. Wah, ini nggak pakai nih, kita hapus saja ya, yang ini hapus satu kolom. Nah, dari sini kita bisa tetap. Ini udah ada lah. Kalau dari samping kita bisa memperbesar semuanya secara bersamaan itu dari samping. Jadi ini untuk tabelnya. Munculnya dari mana? Munculnya dari elemen. Kita butuh apa, pokoknya tulis saja di elemen. Kita butuh tabel, tulis tabelnya di elemen. Nah, hanya kalau misalnya kita butuh equation, ada enggak? Equation. Nah, simbol-simbol matematika itu simbol mati gambar seperti ini, Bro. Bukan terus kita bisa menuliskan satu-satu. Hanya ada, ini rumus untuk mencari perpotongan X dan yang lain. Nah, itu ada seperti itu. Seperti itu, Mbak Mins. Baik, Mr. Klik. Jadi silahkan Bapak Ibu ketika ingin buat tabel, klik pada bagian elemen, kemudian tulis tabel, begitu langsung muncul. Nah, terkait tabel, Mister, ini ada pertanyaan dari Ibu Anik. Untuk mengatasi kesulitan buat tabel, bisakah di-copy dari data Excel kita? Begitu, Mister. Baik. Ketika kita copy dari data Excel, itu yang terjadi adalah tabelnya akan menjadi sangat kecil. Tabelnya itu kecil-kecil. Tetap bisa, hanya tabelnya itu sangat kecil. Jadi untuk membuat tabel ukurannya juga naik turunkan, memperlebar, memperpanjang itu juga satu-satu. Itu cukup repot juga menurut saya untuk mengubah. Tapi tetap bisa. Baik, Mister. Jadi tetap bisa Bapak Ibu, akan tapi tabel yang telah Bapak Ibu copy dari data Excel tersebut akan sangat kecil ketika diletakkan di Canva. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung menggunakan elemen tabel yang sudah ada. Memang butuh ketelatenan begitu ya, Mister, dalam membuat sebuah karya begitu. Nah, kemudian terkait aplikasi Canva versi Pro yang tadi mungkin sudah Mister jelaskan, mungkin bisa menggunakan akun Belajar ID atau bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang sudah memiliki Canva Pro, begitu ya Mister, terkait hal tersebut.
Jadi silahkan Bapak Ibu yang mungkin di salah satu lembaganya ada Bapak Ibu yang sudah memiliki Canva Pro, Bapak Ibu bisa bergabung di sana gitu. Atau bisa menggunakan akun Belajar ID. Nah, terkait remove background di Canva, apakah bisa Mister? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Ini dari Bapak Albar Hasan. Baik, baik. Untuk remove background ini suatu fitur yang sebenarnya baru tapi sebenarnya klasik gitu. Karena kalau Bapak Ibu melihat kita misalnya mengganti background warna merah menjadi warna biru dan yang lain pas foto itu loh. Kalau misalnya kita ke tukang foto itu cukup lama juga. Nah, sekarang fitur AI yang ada di Canva ini, remove background ini sangat membantu. Remove background ini sangat membantu dan menurut saya sangat ampuh ya. Menurut saya yang ada di Canva ini sangat ampuh. Jadi kalau misalnya kita sudah punya gambar, saya akan cari elemen foto anak sekolah Indonesia. Cari foto, di sini saya akan memasukkan, nah ini kan kalau kita lihat ada dua anak, backgroundnya kuning. Terus saya mau pakai fitur background remover. Nah, background removernya kita pakai edit foto. Ini hanya bisa untuk Canva Pro ya. Canva free itu tidak ada fitur untuk penghapus latar belakang. Wah ini, sumpah ini buat saya istilahnya, saya kayak dulu belajar Photoshop sama Corel, itu kalau ngedit seperti ini bisa sampai setengah jam, sampai sejam Bapak Ibu. Sekarang ini cuma 1 detik, hampir 2 detik aja TikTok udah selesai Bapak Ibu. Dan ini kita ganti backgroundnya belakangnya gitu. Kita ganti backgroundnya belakangnya biru, merah. Wah udah sekarang pas foto edit sendiri nggak usah. Mas tolong gantikan ya. Oh ini 5.000 ya Pak editnya. Wah ini nggak usah, pakai Canva aja sendiri gitu ya. Editnya tambah dasa edit ini nggak perlu. Kita perlu ke edit foto aja. Pilih ke penghapus latar belakang. Selesai. Bahkan ya, ini ampuhnya lagi, itu bisa ke background yang bukan, ini contoh nih. Kalau tadi kan backgroundnya polos nih belakangnya. Kalau ini backgroundnya itu campur-campur. Kita coba. Gimana Pak Ibu? Luar biasa kan? Bahkan background yang campur-campur juga hilang. Saya juga heran nih fitur yang sekarang. Dulu belajarnya kalau edit seperti ini sampai 30 menit 1 jam deh. Ujian untuk menghapus background itu dulu ada tuh untuk waktu Photoshop dan yang lain ada. Nah sekarang tinggal 1 kali klik saja selesai. Nah itu hanya ada di fitur yang Pro. Ya kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, silahkan login Canva-nya menggunakan akun Belajar ID. Kalau belum, boleh bergabung. Saya juga boleh sih gini deh Bapak Ibu ya. Yang mau menampilkan karyanya, menandai saya misalnya belum apa namanya? Belum pro, terus punya Canva, hasil karyanya diupload ke Instagram, menandai saya, boleh DM ke saya masukkan link saya deh. Ya, saya akan kasih ke Bapak Ibu yang punya karya apa aja, nggak harus wah ini bagus, enggak, semua yang punya karya, terus Instagram story boleh tandai saya, terus DM ke saya, masukkan emailnya, nanti saya masukkan ke tim saya. Saya tunggu Bapak Ibu. Wah, baik Mr. Klik. Keren sekali ya Bapak Ibu terkait menghapus background, remove background. Hanya dalam sekejap sudah bisa backgroundnya sudah terhapus begitu. Nah, tadi juga dari Mr. Klik ditawarkan kepada Bapak Ibu kesempatan ini Bapak Ibu. Peluang besar bagi Bapak Ibu yang memang Canva-nya belum pro. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu karya dari Canva-nya bisa diupload di Instagram, kemudian bisa di tag Mr. Kliknya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung DM email di Mr. Klik begitu. Jadi Instagramnya tadi sudah diberitahukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa langsung ambil HP, kemudian silahkan langsung post apa saja karyanya ya Mister, apa saja Betul. ini Apa dari saja, Canva. pokoknya Bapak Ibu yang mencoba malam ini,
diposting atau buat story boleh lah. Nanti DM ke saya gabungan. Oke, malam ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin karena tadi banyak sekali ya Mister yang memang Canva-nya masih belum pro begitu dan bingung bagaimana ini nantinya begitu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin merasakan Canva Pro itu seperti apa, silahkan gunakan waktu ini sebaik mungkin. Silahkan upload karya Canva Bapak Ibu dan tag Mister Klik begitu. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, Mister. Nah, untuk download Canva, mungkin di Canva ini cukup melalui website, begitu nggih, Mister? Tidak perlu download, begitu Bapak atau Ibu Ramauli Pangaribuan. Silakan, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Canva ini se-powerful itu, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini dari Ibu Helen Diawati, apakah kalau tidak menggunakan akun belajar, apakah berbayar, Pak? Begitu, Mister. Baik, sebenarnya ada satu cara lagi, Pak. Itu adalah cara untuk verifikasi bahwa kita pendidik. Jadi ada satu verifikasi ketika kita menggunakan akun pribadi gitu ya, email pribadi, tapi kita ingin mengakses Pro Edukasi, itu ada satu tahapan yaitu mendaftar verifikasi sebagai guru pendidik dan disertai juga dengan mengupload bukti bahwa Bapak Ibu memang mengajar dengan SK mengajar ataupun SK sebagai guru itu atau misalnya sertifikat pendidik itu bisa. Hanya sekarang itu agak sedikit gimana ya, agak sedikit berkurang karena akses untuk akun belajar ID itu sudah semuanya yang punya akun belajar ID langsung pro gitu. Makanya untuk akses itu agak sedikit kurang. Mungkin bisa juga Bapak Ibu coba untuk verifikasi namanya Canva untuk pendidikan. Mungkin saya bisa tampilkan. Ini Bapak Ibu bisa buka Canva untuk pendidikan. Nah, coba Canva untuk pendidikan gratis. Nah, di sini. Nah, ini harus verifikasikan sebagai guru, Pak. Harus verifikasikan. Tapi ini kadang ada yang sehari langsung diterima, ada yang punya saya sudah nih, ada yang seminggu, ada yang tidak ada balasan, gitu, ada yang seperti itu. Tapi kalau belajar ID, login langsung. Saya kira cukup, Mbak. Iya, iya baik, Mister. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mister, terkait latar belakang tadi, Mister, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Ini dari Bapak Fajar. Apakah bisa diatur bagian yang terhapus? Misalnya, kita butuh satu gambar anak saja, begitu, Mister. Baik. Bisa tapi tidak detail, karena fiturnya berbeda ya. Seperti kalau fiturnya di Photoshop itu kan pakai magnetik atau apa dan yang lain, untuk seleksinya berbeda. Hanya ini kalau misalnya kita klik gambarnya, kita harus klik gambarnya dulu, terus kita pilih edit foto, kita pilih penghapus latar belakang di sini. Ini kita bisa tambah hapus nih. Tapi istilahnya, ini harus yang hapus. Nah ini kita bisa hapus, tapi juga kadang tangan itu tidak sedetail itu. Misalnya kita hanya gini, ini kita bisa hapus. Hanya tangan kita itu tidak sedetail itu gitu. Karena ini kalau dijadikan kecil, ini tangan kita pakai mouse tuh hasilnya kurang bagus gitu. Misalnya kita mau cari ibunya gitu. Tetap bisa gitu. Hanya itu tangan-tangan kadang nggak sabar kalau itu ya. Apalagi kalau kita mau menghapus tuh istilahnya menghapusnya adalah menghapus dari tinggal ini edit foto, kita pilih menghapus latar belakang, selesai. 1 detik langsung selesai. Makanya kalau misalnya mau hanya sendiri saja, mungkin Bapak Ibu fotonya mending sendiri daripada 2 orang. Awalnya di situ mungkin ketika daripada ada 2 orang pengennya diambil 1 orang, mending kita foto sendiri-sendiri, kita ambil sendiri aja. Itu akan lebih mudah. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang mudah ya? Atau kebalik ya? Kebalik ya, Mister. Kebalik ya? Tutorial mempersulit hidup itu ya, Iya, Mister. tutorial mempersulit hidup. Oke, jadi mungkin jawabannya bisa Bapak Ibu, akan tetapi nanti Bapak Ibu juga butuh lagi ketelitian dalam menghapus
bagian yang Bapak Ibu akan hilangkan, atau bahkan bagian yang Bapak Ibu tetap dijadikan objek yang ada di situ begitu. Jadi emang butuh waktu begitu. Kalau misalnya bisa Bapak Ibu yang tadi juga telah ditekan oleh Mr. Klik begitu. Nah, kemudian ini Mr. terkait bagaimana cara menyimpan dan meng-share Canva tadi, mungkin bisa diulang Mr. karena ini ada pertanyaan dari Ibu Tia. Baik. Memang ini penting ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah bisa mendesain tapi ternyata tidak bisa membagikan ataupun tidak bisa mendownload, itu kan sayang sekali. Jadi ketika Bapak Ibu mau mendownload hasil yang ada, seperti misalnya ini, punya saya kan sudah saya buat untuk presentasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya pilih bagikan, saya mau bagikannya ke Bapak Ibu dalam bentuk apa nih? Contoh, saya mau bagikan ke Bapak Ibu dalam bentuk tautan, tapi di sini hanya bisa lihat saja. Jadi Bapak Ibu akan melihat ini langsung di aplikasi Canva. Ini pakai akun saya ya. Kalau pakai akun Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Bapak Ibu akan melihatnya adalah tampilan, tapi tidak bisa mengedit, hanya bisa membaca saja. Ini kalau dibagikan hanya bisa lihat. Nah, yang penting lagi dibagikan, tapi semuanya punya filenya gitu. Dibagikan, tapi orangnya punya filenya. Kita berarti pilih unduh. Unduh di sini, ini adalah menunya karena banyak file. Saya sarankan di sini adalah PDF standar. Kalau di-share PDF standar, tapi kalau mau dicetak, itu mending pakai yang cetak PDF. Kalau mau di-share seperti ini, saya akan unduh semua halaman. Saya unduh di sini. Dan materi ini akan tentu saya bagikan, nanti akan dibagikan panitia kepada Bapak Ibu. Bentuknya adalah PDF. Kita akan, ini sudah saya download. Oke. Kemudian coba saya buka ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya ketika sudah jadi PDF. Atau Bapak Ibu mau mendownload satu saja gambarnya. Contoh saya mau mendownload halaman depan saja, karena untuk cover. Kita pilih unduh. Kita pilih, saya sarankan kalau nggak JPG, PNG ya. Kalau untuk di-share ukurannya tidak begitu besar, JPG. Kita tentukan halamannya. Kita misalnya pilih hanya satu halaman saja. Terus kita pilih. Kita unduh. Berarti kita mau unduh gambar, tapi hanya satu halaman. Nah, kita dapatkan gambar dengan satu halaman. Nggak ada gambar yang lain. Biasanya pertanyaan lagi, bisa nggak presentasi ini jadikan PowerPoint? Itu komplit banget ya. Jadi pertanyaannya, wah saya itu nggak bisa kalau online terus jelasinnya, harusnya offline. Nah ini sekarang menu ini baru diupdate 1 minggu kalau nggak salah. Di sini ada menu PPTX. Ini baru 1 minggu update nih. Wah ini beruntung nih Bapak Ibu bergabung di kelas ini. Ini baru PPTX dan kita unduh. Otomatis akan berubah menjadi file PowerPoint. Hanya kelemahannya, kalau ke PowerPoint 1, itu animasinya akan hilang. 2, kadang efek-efek yang ada di Canva itu jadi hilang. Yang ketiga, kalau fontnya yang ada di Canva tidak ada di Bapak Ibu, itu fontnya akan berubah. Jadi kalau rekomendasinya Bapak Ibu ketika edit pakai Canva, presentasinya juga pakai Canva, itu maksimal sekali. Kita coba cek untuk downloadkan menggunakan PowerPoint. Nah, kebetulan di saya di sini aman ya itu karena teksnya sama saja seperti saya gunakan seperti itu, di aman dan bisa diedit nggak? Saya mau nah ini bisa ya, jadi tetap bisa diedit di PowerPoint. Nah seperti itu. Ini lengkap sekali ya untuk mendownload dan membagikan seperti itu. Baik, Mister, terima kasih atas penjelasan ulangnya terkait bagaimana cara membagikan dan juga menyimpan hasil karya di Canva kita tadi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini yang belum tahu awalnya, sekarang sudah lebih jelas lagi begitu. Nah, kemudian terkait ini, Mister, ada kendala mungkin ini dari Bapak Taufikur Rahman.
saya sudah menggunakan akun belajar, tapi fitur penghapus background belum bisa digunakan. Bagaimana hal tersebut, Mister? Baik. Ini analisanya, menurut saya kalau misalnya seperti ini, kemungkinan itu belum memilih gambarnya dulu ya, Pak Ibu. Contohnya. Ketika kita ngeklik teks, di sini tidak ada menu latar belakang. Tapi kalau misalnya kita udah memasukkan objek saja, kita memasukkan objek gambar, ini menu ini baru keluar, Pak Ibu. Menu keluarnya di edit foto. Dia baru keluar. Tapi kalau kita pencet teks, ini nggak ada menunya. Tapi kalau kita sudah ke arah ke gambar, dia akan menu masuk edit foto, baru muncul di sini. Jadi intinya sebelum kita memasukkan perintah, kita harus memilih objek apa yang akan kita edit. Apakah teks, apakah gambar, atau misalnya saya akan memasukkan objek seperti ini. Ini juga tidak ada kalau misalnya ada di aman, tapi nggak ada yang mau dihapus latar belakangnya. Jadi kalau misalnya edit objeknya kita tag di edit foto, dia akan muncul. Bahkan yang free pun sebenarnya muncul tapi tidak bisa digunakan. Muncul tapi tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan. Kalau mau diklik biasanya dia minta untuk berlangganan Pro. Dan berlangganan Pro itu perlu Bapak Ibu ketahui cukup mahal ya, Bapak Ibu. Sekitar mungkin 1 juta kan setahun. Jadi akun Canva pendidikan ini sebenarnya mahal harganya ini akun ketika Bapak Ibu mendapatkan itu. Baik, Mister. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum melakukan perintah tersebut, silakan Bapak Ibu pastikan apakah sudah sesuai, apakah memang ingin mengedit teksnya atau mengedit gambarnya. Kalau memang ingin Bapak Ibu menghapus backgroundnya, berarti pastikan Bapak Ibu sudah ada di situ gambarnya Bapak Ibu dan sudah diklik, dan silakan nanti bisa dilakukan perintah untuk menghapus backgroundnya. Begitu. Nah, kemudian ini banyak sekali Mister yang bertanya terkait apakah bisa menggunakan Canva tersebut di HP begitu. Karena ada beberapa yang laptopnya rusak Bapak Ibunya begitu, Mister. Bagaimana, Mister? Baik, sangat bisa Bapak Ibu. Dan fiturnya sama. Hanya luasan HP itu kan sempit ya. Kadang kita tuh baca WA aja pengen fontnya besar-besar gitu kan. Fontnya agak dinaikkan gitu, supaya besar-besar. Nah, untuk di Canva di HP itu bisa juga, hanya tampilannya sedikit berbeda, Pak. Tampilannya sedikit berbeda. Tapi sama saja. Mungkin saya bisa cek coba. Kalau misalnya saya share pakai HP, saya akan coba tampilkan lewat HP ini. Untuk buka Canva lewat HP itu harus install aplikasi dulu gitu ya. Harus install aplikasi dulu. Di aplikasinya tentu di Play Store atau App Store, silahkan download kalau itu. Oh, di sini belum berikan akses ini ya, belum diberikan akses untuk share coba di HP-nya. Saya coba 2 akun, mungkin bisa diberikan akses co-host gitu. Atas nama siapa, Mister? Sama-sama. Sebentar, Mister. Oh, banyak banget ini. Oh, ini. Coba cari klik aja. Sebentar, Mister. Baik. Mas Wica mungkin bisa berikan akses co-host di akun Mister Klik juga. Oh, sudah ya. Oke, sudah, Mister. Oke. Sudah muncul ya, Pak ya? Muncul, Mister. Aduh, ini malah Canva-nya belum saya buka. Jadi sebenarnya tampilan di Canva di HP itu sama aja ya, Bapak Ibu ya.
Untuk tampilan yang ada di HP dan di di komputer itu hanya bedanya adalah luasannya dan menunya agak sedikit tertutup. Saya akan praktekkan. Bentar. Jadi kalau Bapak Ibu buka kanvanya seperti ini, nah Bapak Ibu bisa untuk manfaatkan hampir sama persisnya. Nah di sini kita bisa plus sama. Jadi tampilan-tampilannya di sini. Nah ini ada menu desain, elemen. Kalau untuk unggahan di sini jadi roll kamera. Terus unggahan ada, teks ada. Sebenarnya sama persis ya Bapak Ibu. Hanya dia menunya ada di bawah. Menunya ada di bawah. Kalau Bapak Ibu perhatikan mau ngecek seperti ini pun sama. Nah dia berhasil mau menambahkan foto misalnya. Seperti unggahan saya akan tambahkan satu foto anak ini. Menu untuk efek menghilangkan background ada nggak? Ada Bapak Ibu. Masuk ke efek, penghapus LB. Nah, di sini juga sama. Untuk cepat untuk menghapus background atau tidak sebenarnya di sini tergantung jaringan. Kalau ini jaringan dipakai untuk buat Zoom ini agak lama, tapi dia juga berhasil. Tinggal telaten aja ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk menggunakan HP tentu telaten saja. Tapi saya kira bisa ya. Sama saja ketika Bapak Ibu perhatikan di situ menggunakan HP ataupun menggunakan laptop saya kira sama. Seperti itu Pak. Baik, Mister, terima kasih. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa saja menggunakan laptop atau menggunakan HP yang mana memang terkait layarnya mungkin di HP lebih sempit jika dibandingkan dengan di laptop, akan tetapi toolsnya tetap sama Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu masih bisa menggunakan atau memanfaatkan Canva begitu seperti Bapak Ibu menggunakannya di laptop sama saja. Nah, ini mungkin satu pertanyaan dari Ibu Dwi Septianti yang sudah raise hand, Mister. Mungkin ini satu penanya Boleh. terakhir. Silakan Ibu Dwi Septianti bisa langsung bertanya. Ibu Dwi Septianti. Iya. Oke, Mbak, di sini saya coba-coba untuk pakai ini ya, Canva Pro. Nah, di sini dia nawarkan untuk uji coba gratis dulu nih. Kemudian jatuh temponya pada 21 Juni 2023 dengan bayaran 769.000. Cuman yang jadi permasalahan di sini dia minta nomor kartu, tanggal kadaluarsa, sama kode keamanan. Ini nomor kartunya apakah kartu kredit itu? Iya, kartu kredit. Ya, kalau untuk langganan biasanya memang langganan Canva itu menggunakan kartu kredit. Untuk yang resmi langsung dengan Canva itu memang harus menggunakan kartu kredit. Kalau rekomendasi untuk Ibu jangan langganan itu saja, Bu. Cari teman saja untuk memasukkan. Atau buat karya saja, tandai saya, kirim ke DM saya boleh. Oh, bisa langsung pakai yang Pro begitu Pak ya? Walaupun bisa diajarin tutorialnya nanti Pak ya? Mungkin di hari kedua. Boleh. Nanti kalau misalnya Ibu ini istilahnya untuk bergabung ke Canva Pro itu menggunakan Belajar ID. Yang kedua adalah email Bapak Ibu dimasukkan ke dalam email tim orang lain yang sudah pro. Jadi bergabung ke tim seperti itu. Oke, jadi baik, Mister. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berlangganan, begitu ya. Tadi juga Mister Klik sudah menawarkan sebuah tantangan nih bagi Bapak Ibu yang memang memiliki karya, apapun karyanya, yang memang karya tersebut dari Canva, silakan Bapak Ibu bisa post di Instagram, di feed-nya, atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung post di IGS atau Instagram Story, begitu. Kemudian tandai Mister Klik, tandai Instagram Mister Klik yang tadi sudah dipaparkan @klikyan, begitu ya Mister? Betul. Nanti bisa disampaikan di meeting chat mungkin Mister, mungkin bagi Bapak Ibu yang tadi terlewat begitu. Jadi nanti Bapak Ibu melampirkan atau
istilahnya adalah memberitahukan emailnya Bapak Ibu dan nanti akan dimasukkan ke tim Canva Pro oleh Mr. Klik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berlangganan hingga 700 tadi ya Ibu Dwi Ya, Septianti. 760-an. Iya, jadi silahkan Bapak Ibu bisa nanti menggunakan tantangan yang sudah ada ini dari Mr. Klik. Jadi apa namanya terkait Canva Pro ini jarang-jarang nih Mr. Klik memberikan kelas gratis Canva Pro bagi Bapak Ibu. Tentunya semua ini ada di Guru Inspiratif Indonesia. Jadi silahkan nih bagi Bapak Ibu malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang memang Canva-nya belum pro, silahkan Bapak Ibu bisa langsung posting apapun karya Bapak Ibu dari Canva ke Instagram Story dan tandai Mr. Klik. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini semangat Bapak Ibu untuk membuat karyanya, di mana di pertemuan pertama ini tadi Mr. Klik sudah menjelaskan atau memaparkan mulai dari pengenalan awal terkait Canva dan juga pembuatan cover menggunakan template. Semoga Bapak Ibu bisa terus berkarya dan nantinya pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga akan membahas lebih lanjut terkait se-powerful apa Canva ini tentunya dalam pembuatan e-modul interaktif. Nah, kemudian terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan membagikannya secara utuh melalui WhatsApp Group dan tidak ada presensi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi enaknya di Guru Inspiratif Indonesia terlebih pada kelas workshop virtual ini, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait presensinya di mana. Akan tetapi Bapak Ibu lebih fokus saja untuk berkarya sesuai dengan tema di setiap minggunya. Nah, pada minggu ini Bapak Ibu, tema kita terkait pembuatan e-modul interaktif dengan Canva, begitu. Nah, mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mr. Klik atas pemaparan materi yang luar biasa dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias sekali pada malam hari ini. Semoga antusias Bapak Ibu tetap terjaga hingga akhir begitu karena kita masih ada beberapa hari lagi, terutama untuk 2 hari lagi akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting dengan waktu yang sama, yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 26 Mei, di mana Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group, di mana di sana telah bergabung Mr. Klik. Jadi apapun nanti kendala Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sampaikan di sana dan bisa ditanyakan di sana. Nah, terkait link presensi sekali lagi Bapak Ibu tidak ada. Jadi Bapak Ibu fokus untuk berkarya dan tadi juga ada Canva Pro yang tentunya gratis nih dari Mr. Klik. Gunakan sebaik mungkin Bapak Ibu kesempatannya. Malam ini tenggatnya kapan ya Mister? Yuk malam ini aja yuk. Oke, malam ini aja nih Yuk, biar Bapak semangat Ibu. yuk, biar semangat. Oke, baik terima kasih Mister atas pemaparan materinya dan juga bahkan ada gift ya, gift terkait Canva Pro di mana Bapak Ibu dimasukkan dalam satu tim Canva Pro bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Canva yang Pro. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu terus berkarya dan tidak hanya mendengarkan saja pemaparan materi dari Mr. Klik, akan tapi Bapak Ibu terus mencoba tentunya hal ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas yang mana teknologi ini berkembang semakin pesat dan tentunya Bapak Ibu ingin dalam kelas tersebut terjadi interaksi yang interaktif dalam kelas begitu. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih, Mister.